Hari ini teman-teman muda yang barangkali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, sejak pagi sampai sore itu gantian mengubur, merawat, mengubur jenazah, kemudian mengantar keluarganya ke tempat isolasi yang lebih representatif. Kemudian setelah Jumatan sudah ditunggu lagi dengan jenazah lain. Ya. Kalau yang pertama itu sudah tadi malam. Ya. Menghubungi teman-teman, menghubungi anak-anak muda kita di Muhammadiyah untuk bisa dibantu untuk ke rumah sakit, tapi nggak ada rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan penuh. Ya kan syaratnya kan kalau mau diantar kemana dulu? Rumah sakitnya penuh. Sudah ada dokter yang mau nginfus, ya. Tapi ya begitu tadi, belum sempat dibawa ke dokter, ya sudah meninggal dunia. Kemudian pagi-pagi menghubungi, nggak ada yang berani memandikan, nggak ada yang berani memandikan. Kenapa? Karena di gang yang sama selisih 3 rumah itu 2 orang berturut-turut dalam keluarganya, juga dalam 1 minggu yang sama ini. Sementara yang meninggal tadi seorang bapak, namanya Pak Sukari. Senin kemarin anaknya umur 27 tahun, sudah lebih dulu. Saudara-saudara kerabat hanya bisa mencari bantuan, tidak berani merawat jenazah. Inilah fitnah, ya, yang sedang menimpa. Oleh karena itu Allah menyatakan, takutlah kalian kepada fitnah, kepada ujian, kepada musibah. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang mungkin tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, orang baik-baik juga, bahkan orang yang sangat-sangat baik juga menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala sesuai ketentuannya. Di gang yang sama dalam 1 pekan 4 orang, hanya selisih 2 rumah. Akhirnya 2 orang tinggal istri sama anak perempuan. Nggak berani, bukan nggak berani, dalam kondisi juga goyah ya, secara psikis, terutama yang sang anak perempuan itu. Keluarga yang lain sudah, daripada di sini stres, lebih baik dicarikan teman yang sama di isolasi mandiri Pak Indrapura. Ya. Saking khawatirnya tidak ada yang ngurus, kami sampaikan ini, kami nanti akan datang sekian, nunggu teman-teman yang lain, nunggu kesiapan teman-teman, sampai ngomong berapapun kami bayar gitu. Loh, ini sukarelawan, nggak ingin dibayar, meskipun kalau yang kemudian ada yang memberi juga tidak ditolak ya, tapi kita nggak minta. Sampai seperti itu keluarga itu. Nah ini tadi setelah Jumatan anak umur 16 tahun, 16 tahun ya, baru mau masuk SMA, sama ya. Itulah kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan kami pertontonkan, akan kami perlihatkan kepada mereka. Siapa mereka dalam surah Fussilat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, dalam surat Fussilat
Allah menyebutnya, mereka inilah orang-orang kafir yang tidak mau mendengar Al-Quran, tidak mau menerima Al-Quran. Di ayat-ayat sebelumnya Allah mengatakan di surah yang sama, di ayat sebelumnya Allah mengatakan وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Orang-orang kafir biasa bilang, jangan dengarkan Al-Quran. Al-Quran itu sudah ketinggalan zaman. Jangan dengarkan Al-Quran. وَالْغَوْا فِيهِ. Ya. Kalau di terjemahan barangkali disebutkan وَالْغَوْا فِيهِ, buat gaduh. Ya. Kalau sudah dibacakan Al-Quran bikin gaduh aja. Tapi kalau diambil dari kata asalnya wal ghaufi, sia-siakan dia, ujok direken Al-Quran. Supaya la'allakum taghlibun, agar kalian bisa menang. Nek mau menang, mau sukses syaratnya tinggalkan Al-Quran. Orang kafir mengatakan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di akhir-akhir surat Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Akan kami pertontonkan kepada mereka orang-orang yang membuat rusuh terhadap Al-Quran, membuat propaganda negatif terhadap Al-Quran. Apa yang dipertontonkan oleh Allah? Ayatina, ayat-ayat kami fil afaqi, di penjuru-penjuru dunia, di penjuru-penjuru langit, ya, di penjuru-penjuru alam semesta, di alam yang kelihatan ini akan dipertontonkan oleh Allah. Apa itu? Ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan Al-Quran, maka Allah tunjukkan ayat yang bukan Al-Quran. Supaya apa? Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, hingga menjadi jelas, hingga menjadi terang benderang bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Annahu itu di situ, hunya itu kepada Al-Quran kembalinya. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, bahwa Al-Quran itu benar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya kira ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak percaya dengan Al-Quran, Allah akan menunjukkan ayatnya yang lain yang bukan Al-Quran. Oleh karena itu orang-orang yang meninggal dalam keadaan wabah seperti ini disebut dalam sabda Rasulullah SAW, ya, sama dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mati syahid, disebut syuhada jamaknya. Kita syahid itu konotasinya barangkali konotasi fikih itu adalah orang yang mati dalam keadaan syahid itu mati dijamin surga. Oke, iya, itu mati syahid itu dijamin surga, itu iya dalam pengertian hakikatnya. Tapi dalam pengertian apa namanya, fungsinya, syahidun syahida yashhadu, syahid itu posisi menyaksikan. Jadi maaf, yang saat ini bertumbangan meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena wabah itu menjadi saksi, syuhada. Saksi atas apa? Saksi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hidup kan belum tentu nyekseni sing hidup. Ya. Kita yang hidup ini loh, belum tentu nyekseni kekuasaan Allah. Tapi yang meninggal itu disebut syahid, nyekseni kekuasaan Allah. Mungkin ada yang orang baik, mungkin ada orang yang nggak percaya agama sama sekali, macam-macam. Dengan tanda semacam ini, mereka adalah syahid. Kalau ada orang Islam yang dimatikan dalam kondisi seperti ini, Rasulullah SAW menyatakan mereka adalah syahid. Nah, syahid itu menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya diminta oleh Solihin untuk menggantikan Ustaz Zaini. Alhamdulillah Ustaz Zaini hari ini kabarnya sudah pulang. Hari ini
Hari ini kabarnya Ustaz Zaini sudah pulang. Jadi sudah keluar dari Rumah Sakit Siti Fatimah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan. Ilmu beliau masih dibutuhkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan kita semua juga masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghapus jejak kesalahan dan dosa kita dengan banyak berbuat kebaikan dan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi kesempatan untuk menggantikan Ustaz Zaini, meskipun sebenarnya saya punya kajian rutin. Kajian rutinnya itu di masjid yang tidak terlalu jauh dari sini. Nah, kebetulan remas-remasnya sebagian juga, khususnya yang ngurusi itu kebetulan satu keluarga ini yang ngurusi selalu aktif. Nah, itu ya sama dalam keadaan greges satu keluarga, itu satu rumah. Sudah saya ini sejak izin libur kemarin sudah fokus, tapi ternyata nggak terima. Sabtu Ustaz diganti Sabtu gimana? Nah, gitu ya. Yang lain nggak terima. Insya Allah Sabtu ba'da Isya gitu ya. Gitu. Baik. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebenarnya tadi yang saya buka bab yang barangkali 3 hari lagi, 4 hari lagi akan kita ketemu. Ya, itu bab udhiyah. Tapi sebelum bicara bab udhiyah, kurban, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang bab kurban ini agak panjang di surah Al-Hajj. Ya, di dalam surah Al-Hajj, surah ke-22, mulai ayat 27 sampai ayat 37 insyaallah. Gitu ya. Allah bicara tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Saya hanya ambil beberapa bagian saja. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat 27 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Di ayat 27 Allah menyatakan wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala, dan beritahukanlah kepada orang-orang, kepada manusia, bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji, ya'tuka rijalan, di mana dengan pemberitahuanmu itu mereka akan mendatangimu rijalan, dengan jalan kaki. Pada masa Rasulullah SAW itu dilakukan dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq, atau bahkan dengan mengendarai kendaraan unta yang kurus-kurus. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, di mana mereka akan datang untuk mendatangi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji itu dari segenap penjuru dunia yang jauh, min kulli fajjin amik. Nah, pada masa Rasulullah SAW itu ibadah haji kan paling ya
sejauh apa ya di wilayah Jazirah Arab saja, tapi sejak saat ini dari mana saja, dari penjuru dunia. Yang kita kan yang enak-enak saja yang kita tahu ya, naik pesawat gitu ya. Kalau zamannya mbah saya dulu itu naik kapal ya, kapal api. Besok 3 bulan ya, berjalan pulang pergi. Makanya kalau dulu diantar itu pantes, jangan gak ketemu telung bulan. Nek sakniki kok gak pantes. Apa maneh sing gawe napa? Haji plus gitu ya. ONH plus. Kok gak pantes. Mulih budal ngareni mulih disiki. Ngono diterno. Sekarang kalau dulu 3 bulan, kalau Yai Dahlan sambung ya. Hitungannya dalam tahun kan gitu ya. Sak kuliah bisa, sak belajar bisa kan gitu ya. Tuas ado kok diluk balik, nggak mungkin. Untuk apa mereka datang melaksanakan ibadah haji? Manusia datang melaksanakan ibadah haji dari penjuru-penjuru jauh. Liyasyhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya orang-orang manusia itu bisa menyaksikan berbagai manfaat dengan ibadah haji itu. Oh, nek sakniki manfaate. Ya, sing duwe travel haji, travel umroh, masya Allah. Gak terima manfaat niku, sampai bolak-balik. Sing daftar haji 11 tahun mboten budal. Kula mulai tahun pinten? 2012. Sik dereng budal. 2012 sampai saniki sik 9 tahun. Orang tua saya untuk yang kedua mulai 2011. Wayahe kate budal lockdown, ya. 2020, 2021 nggak jadi lagi kan gitu. Gitu. Kalau yang travel liyasyhadu manafi'a lahum, manfaat-manfaatnya banyak. Ya terutama termasuk yang di sana. Wah, yang penting ini wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'luman, supaya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semua momen ibadah yang dibuat oleh Allah adalah untuk mengingat Allah. Itu substansinya. Kadang niku nek pun gawe sing terlalu mudah fasilitasnya gak sida eling Gusti Allah. Kayak gitu ya. Justru nek wayahe Covid ngeten iki ibadahe iso eling Gusti Allah. Biasa-biasa kapate eling. Harapannya begini, itu ibadah-ibadah yang kita kerjakan betul-betul mengingat Allah. Kalimatnya tadi itu liyasyhadu, mereka supaya menjadi saksi. Ya, banyak manfaat yang diberikan oleh Allah dengan ibadah haji ini. Termasuk mengingat Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, ini namanya ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yaitu karena mereka sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ibadah kurban itu kan sejak awal memang ini yang diterima pertama dari umat manusia, ibadah kurbannya adalah berupa menyembelihan hewan ternak, Habil. Kalau Qabil kebetulan dalam bentuk hasil pertanian, digolekno sing elek pisan, enggak keterima. Sejak saat itulah penyembelihan ya, ibadah kurban. Nah, nanti di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berbicara bahwa di ayat 33 Allah berbicara walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sama tadi itu. Dan bagi setiap umat itu sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala mansakan, sebuah model nusuk. Ya, mansakan itu sebuah cara nusuk. Nusuk itu ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kan begitu ya.
lillahi rabbil alamin. Nusuk itu ibadah, syariat ibadah. Ya. Setiap umat sudah dijadikan oleh Allah memiliki cara beribadah, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab rizki berupa bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu tidak aneh, bukan hanya umat Islam di bawah umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, ibadah kurbannya itu ya kurban berupa hewan ternak. Sama, ya, sama saja. Tapi penyimpangan terjadi ketika umat-umat yang diberi syariat ibadah kurban itu kemudian ya, memodifikasi, ya, mengikutkan hawa nafsu, imajinasi, pikiran-pikiran, ya, yang diwaswaskan oleh setan, sehingga kate nggawe jembatan beleh kebo ndase ditanam. Ya, kalau mau melaut musim banyak ikan sama juga, macam-macam. Ya itu sebenarnya penyimpangan dari ibadah kurban. Sakjane yang ngerti kurban, corone kurban yang ngerti. Suwe-suwe geser, suwe-suwe geser. Nah, kalau sekarang ada himbauan supaya dari PP Muhammadiyah, dari pemerintah supaya kurban dialihkan, ya ojo suwe-suwe. Kuatire hilang kurbane ganti syariate, ngoten lho maksudnya. Ini kan kondisi darurat, tapi nek iso ojo suwe. Kita berharap tidak lama-lama. Meskipun memberi itu juga baik, bersedekah membantu itu baik. Tapi ibadah kurban sejak dulu dari Allah Subhanahu wa taala ya menyembelih hewan ternak. Mantap. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di ayat 36 Allah menyatakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wat'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Badanah, budna, ya, itu jamak dari ya, badanah. Al budnu itu jamak dari badanah. Badanah itu unta. Buden unta. Ya. Meskipun nanti ada juga yang memaknai badanah itu termasuk sapi. Ada yang mengartikan juga di antara ahli tafsir buden itu adalah sapi. Ya, sedikit pendapat tentang itu tapi ada. Tapi yang umum wal budna dan unta-unta tersebut ja'alnaha lakum min sya'airillah, unta-unta yang disembelih ya khususnya ini untuk pelaksanaan ibadah haji sebagai hadyu, kami jadikan penyembelihan unta-unta tersebut bagi kalian bagian dari syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama. Anak kecil itu kan kalau enten wong beleh itu kan, nek umpama beleh itu didekek nang RPH kuwabeh misale, pun kana sing delok, kana sing iku wis RPH wis dadi langsung kaleng. Ya, syiarnya mungkin dalam bentuk lain masuk, tapi dalam apa namanya, menyemarakkan kegembiraan di hati para apa namanya, orang-orang miskin yang tidak pernah belai sapi, tidak pernah belai wedhus, itu berkurang gitu. Syiarnya itu akan bergeser, bahwa dalam kondisi, sekali lagi kondisi pandemi, ada himbauan, ada instruksi, ada edaran supaya sudah dikalengkan saja, menghindari bahaya. Sekali lagi mudah-mudahan tidak lama gitu. Karena memang penyembelihan unta-unta itu dijadikan oleh Allah sebagai syiar. Arek cilik niku senenge kapan? Nek enten belean. Ya,
ibadah itu kalau nek ana belian seneng. Ya. Tapi nek musim ngene ojo monggo. Itu memang bagian dari cara kita untuk menghindari mafsadah. Baik. Masyaallah muslimin. Inilah dasar dari ibadah berupa kurban. Nanti kalau ngaji fikihnya Ustaz Zainuddin, nanti kurban itu tinggal dicari bahasa Arabnya apa namanya, itu hadyu ya, apakah itu nanti apa namanya, dimaknai sebagai bagi orang-orang yang beribadah haji tidak disebut sebagai hadyu ya, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji khususnya yang tidak memenuhi apa namanya, kewajiban-kewajibannya, biasanya menyembelih apa namanya menyembelih apa biasanya, kamel beleh masalahnya. Yang ibadah haji dari Indonesia itu mesti apa kok mesti haji ini wong Indonesia itu beleh apa jeneng dam enggak, waktu teng mriko dikongkon beleh niku akate beleh napa, beleh hadiu apa beleh dam, beleh dam wong Indonesia mesti. Kenapa ngoten gitu. Nanti kajiannya kajian fikih. Nanti Ustadz Zainuddin biasanya bedakan ini dam, ini hadyu. Kalau hadyu, nanti urunan boleh kan itu ya. Urunan roto akeh oleh kan gitu. Meskipun pendapat jumhur ya, apakah dam, apakah hadyu ya sama ya, sapi wong pitu kan itu ya. Contohnya apa? Satu ekor sapi ya hajinya Nabi waktu perjanjian Hudaybiyah. Jadi syariat satu ekor sapi itu 7 orang itu kan ketika Nabi dan para sahabat mau melaksanakan ibadah haji di tahun ke-6 Hijriah gak sida, wis kadung gawe pakaian ihram dicegat gak sida. Nek gak sida gak tutup. Apa yang harus dilakukan? Bayar dam. Surah Al-Baqarah ayat pinten niku? 190 pinten? 196 atau 193? Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. Ayatnya agak panjang, setengah halaman sendiri. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ayat pinten niku? 190 wa atimul hajja wal umrata lillah. Enggak. Masalahnya nek gini ku nggawa Al-Qur'an kadang abot, nggawa HP niku halamannya pun gak cocok pun. Ya, Al-Qur'an enak teng HP enak, tapi halamannya mboten cocok. Ndamel Al-Qur'an yang standar mushaf Madinah, oh iku ana sebelah kiri, tengah mendisor ngoten nggih. Wis ira-ira, pokoke nek rada apal niku biasane nggone semerap ngoten. Ya, berhubung ganti nang HP wis mboten enten halamane mun ilang men.
Ya, atau itu plus minus namanya. Baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, itu hadyu dan dam. Nah, yang kemudian dilaksanakan secara umum di sini itu oleh Ustadz Zainuddin biasanya disebut dengan udhiyah. Nah, bahasannya beda lagi udhiyah. Gitu ya. Bahasanya beda lagi. Jadi bagi kita yang tidak menyelenggarakan, tidak melaksanakan ibadah haji, maka yang kita sembelih ya bukan hadyu, bukan dam, tapi udhiyah, gitu ya. Bukan hadyu, bukan dam, tapi udhiyah. Nah, kalau udhiyah syariatnya itu surat Al-Kautsar. Ya, meskipun ada juga yang menggabungkan tentang hadyu tadi itu. Ya, surat Al-Hajj ayat 36 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu dalil syariat tentang udhiyah. Kenapa dipakai kata udhiyah? Udhiyah wadhahiyah itu ismun lima yuzbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahri wa ayyamat tasyriki taqarruban ilallahi ta'ala. Udhiyah itu adalah sebutan untuk hewan yang disembelih, baik itu unta termasuk sapi dan kambing pada hari nahar 10 Zulhijjah maksudnya, dan juga ayyamat tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-garanya Rasulullah SAW itu kan diejek sama orang-orang Quraisy. Anak-anak beliau itu kan yang bertahan sampai dewasa itu kan yang perempuan-perempuan. Anak laki-lakinya pruntes cara wong mriki. Kit bayi. Ya, gak sampai 2 tahun gak ono. Gak sampai 2 tahun gak ono. Begitu. Padahal nasab itu dinisbatkan kepada anak laki-laki. Oleh karena itu orang Quraisy mengatakan Muhammad itu wis putus. Ya, abtar Muhammad itu. Putus apanya? Ya putus keturunannya. Ya. Anak pertama jenenge sinten? Anak Nabi sing barep niku sinten? Ibrahim niku sing kari. Ibrahim itu dari istri Maria Al-Qibtiyah. Sementara 6 anak yang lainnya itu dari istri Khadijah. Nabi belum pernah menikah lagi kecuali setelah Khadijah meninggal. Jadi Ibrahim itu anak terakhir. Anaknya berapa? Yaitu dari Khadijah dan dari Maria Qibtiyah. Dari yang lain-lain nggak dapat. Ya, nggak ada anak. Oleh karena itu Nabi sering dipanggil seperti orang Kenongo ini kalau manggil seorang bapak. Dipanggil dengan nama anaknya. Abul Qasim. Anak yang pertama Qasim jenenge. Yang pertama Qasim. Oleh karena itu Rasulullah SAW sering dipanggil juga ya Abul Qasim. Bapak Qasim. Anak mbarep. Nah, kayak orang sini kalau anak mbarep lanang ya, maka seorang bapak akan dipanggil dengan nama anak. Kula ngira-ngira tok lho. Tapi nek tenggen kula ngoten. Kalau di tempat saya begitu. Saya masih ingat itu mbah saya kalau napa? Nyari bapak ketuk jendela, ya kan? Karena kalau mau masuk rumah itu muter, kalau lewat belakang dikunci muter, sudah jendela sampingnya diketuk. Mam, ya. Maksudnya manggil orang tua, bukan manggil saya. Ya. Qasim. Itu meninggal ketika masih bayi. Adiknya lagi namanya sinten? Thohir. Kalau tasih eling biyen kepala sekolah kula jenenge Pak Thohir niku, mriku nggih. Kula SD niku kepala sekolah kula teng mriku Pak Thohir.
Gitu. Yang kemudian perempuan, yang menikah itu perempuan. Kata orang kafir Quraisy, oh Muhammad terus pruntes, putus, nggak punya keturunan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh Muhammad, kami sudah memberikan kamu al kautsar, nikmat yang banyak. Kautsar itu apa namanya? Sighah mubalaghah. Ya. Kalau kasir itu banyak, kautsar itu amat banyak. Gitu. Sangat banyak. Ya napa gak akeh? Saking akeh gak mentas kabeh dikekno Rasulullah SAW. Tak ada nabi yang diberikan kesempatan oleh Allah memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Mboten nenten nabi liyane ngoten niku. Nikmatnya yang lain, waduh, kalau di dunia itu Nabi Muhammad SAW sejak bayi, sejak kecil, sejak ikut pamannya itu, kalau lewat di padang pasir selalu dinaungi awan. Napa nikmat sing nikmatnya, dosanya yang dulu dan yang akan datang diampuni. Ya, diperjalankan sampai Sidratul Muntaha. Bagaimana? Mau disebut satu persatu nggak bisa. Udah Muhammad, kamu itu banyak sekali nikmatnya, enggak putus-putus nikmat itu. Bukan hanya sejak sebelum hidup sampai setelah meninggal sampai nanti akhirat, itu nikmat Allah terus. Nabi Muhammad SAW banyak sekali. Ya, nek dilokno ngono gak rasa sedih. Gitu ya. Bahkan di antara nikmat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak diberikan kepada orang lain. Ya. Termasuk nabi-nabi sebelumnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, saya ini diberi nikmat, ya, dicabut rasa takut saya dari musuh sebelum musuh itu datang dengan jarak berapa? 1 bulan perjalanan. Tadi 2 bulan perjalanan. Sak durunge 2 bulan teko wis. Jadi nggak ada takutnya sama sekali Rasulullah SAW. Kalau nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain takut. Surah Al-Baqarah ayat pinten niku? Dibuka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah, setelah tadi itu, setelah wa'timul hajja wal umrah tadi. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menduga, mengira, ya, berangan-angan kalian masuk surga dengan mudah, padahal belum sama sekali datang kepada kalian ujian, musibah, bala seperti umat-umat sebelum kalian, di mana mereka itu ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala massatuhumul ba'sa wad-dharra, kesulitan yang berat, ya, musibah yang besar, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah, sehingga umat terdahulu itu, jangankan umatnya, rasulnya pun mengatakan, mata nasrullah, ini kapan awak dhewe ditulung karo Gusti Allah. Itu kalau Rasulullah SAW tidak ada begitu, ya, sampai giginya kena panah tidak ada takutnya. Hilangkan rasa takut. Nanti kalau dengan buka tafsir surat Al-Anfal khususnya terkait dengan perang Badar itu, ya, ayat pinten niku, ya, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang apa namanya, bagaimana Rasulullah SAW itu dijauhkan dari rasa takut. Saat durunge perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberi mimpi kepada Rasulullah SAW. Padahal saat dari ngipi, ya, nanti dibuka lah surah Al-Anfal, jadi dilihat. Nah, kalau enten Al-Quran ini enak sampai buka. Mriki goleki apal ayatnya gak apal niku nih nomere, ya. Ya, Rasulullah SAW itu sebelum perang Badar itu sudah mengutus telik sandi, ya,
utus telik sandi. Nah, ada yang bisa ditangkap itu orang Quraisy itu di di dekat lembah Badar itu, sumur Badar itu. Ada orang Quraisy itu yang paham itu keberangkatan tentara dari Mekah itu. Jadi ada tentaranya, ada rombongannya Abu Sufyan bawa kafilah, bawa barang dagangan dari kota Syam mau pulang ke Mekah, ya karena mau lewat sumur Badar dekat dengan Madinah, takut kirim bala bantuan, tolong dibantu saya dengan pasukan, ya Abu Lahab, Abu Jahal kirim. Wah, Nabi belum mau perang bawa cuma 300 orang, nggak tahu musuhnya berapa. Akhirnya kirim telik sandi, 2 orang sahabat nangkap seorang Quraisy, ya kemudian diinterogasi. Rasulullah SAW menginterogasi berapa orang Quraisy datang dari Mekah, nggak tahu, banyak sekali. Wis ngene, nek gak iso ngitung sedina iku mangane entek piro. Nah begitu Rasulullah, begitu pertanyaannya. Satu hari mereka itu dalam perjalanan ke sini, mereka itu satu hari menghabiskan, ya setiap 100 orang itu menghabiskan 10 ekor unta. Nah hitungannya 1 ekor unta itu untuk makan 100 orang setiap hari. Berarti kira-kira berapa? 1000. Nabi pun iso ngitung, 1000 iki jumlahnya. Delok pengakuan udah tahu dari telik sandi. Malamnya sebelum perang Badar, Rasulullah SAW mimpi. Ya, dalam surah Al-Anfal disebut, ya, yurikahumullahu fi manamika qalila. Ketika Allah memberikan kepada kamu mimpi tentang jumlah mereka itu sedikit. Titik. Nabi ngimpi titik. Takoni sahabat, ya nopo niki musuh nih titik. Wah gitu, aku ngimpi titik gitu ya. Padahal kemarin interogasinya 1000, ini mengimpinya titik. Wah gitu. Di situ di ayat itu Allah mengatakan itu semua supaya perang itu betul-betul terjadi. Nek kang ngono gak sida mundur isoan. Muni ya apa 1000 ya budal gak sida. Nabi itu dihilangkan rasa takut dengan cara seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal wis ngitung dhewe akeh, tapi oleh Allah informasinya, maaf, mimpi Nabi itu adalah wahyu. Gak iso ngelak. Nah, mereka juga ditampakkan kepada mata orang kafir Quraisy itu bahwa jumlah orang iman, orang pasukan mukmin, pasukannya Rasulullah SAW sedikit, sehingga ya orang Islam berapa jumlahnya? Titik. Mau potong ngipi titik, ketemu. Ya, disitulah nanti Allah Subhanahu Wa Taala mengirim malaikat-malaikat, ya, dalam banyak bentuk nanti. Itu seru itu perang Badar itu. Kisahnya itu bagaimana mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini baru bahas surat Al-Kautsar tadi ya. Inna a'tainakal kautsar. Meskipun surat Al-Kautsar itu makna kata kautsar itu juga makna telaganya Nabi di surga gitu ya. Jadi makna sekarang ada, makna nanti juga ada. Sungguh kami sudah memberikan kepadamu satu telaga di surga namanya Kautsar. Ya, pun jaminannya ngoten. Begitu. Oleh karena itu, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk ya Tuhanmu dan sembelihlah. Karena itu Rasulullah SAW dalam bab sembelihan itu memang setiap tahun itu beliau selalu menyembelih. Nanti di sini di bab tentang udhiyah ini dalam kitab ini disebut Rasulullah SAW ya maaf hadisnya tidak di sini di bab sholat ya. Rasulullah SAW bersabda ada 3 perkara saya ini wajib melaksanakan sampean semua sunnah. Ya kata Rasulullah SAW. Apa itu 3 perkara itu? Saya wajib kata Rasul sampean sunnah. Yang pertama adalah sholat witir. Sholat witir itu bagi Nabi wajib. Ya bagi kita sunnah. Karena itu Nabi itu kalau sholat witir pernah gak witir akhirnya koyok duha, kita kemudian mengartikannya duha ya. Beliau sholat 12 rakaat. Karena apa? Karena siang itu nggak ada sholat ganjil. Nabi nggak sholat malamnya 11 rakaat, nggak sholat siangnya 12 rakaat gitu ya.
Begitu. Kenapa? Karena Nabi itu wajib. Nek gak kelakon karena satu hal atau yang lain ya dikodok tuh namanya. Engko kita ngaji, no kodok sholat itu. Hadisnya hadis Aisyah. Ya, kata Aisyah, kami diperintah untuk mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat. Iku bape siji. Kodok puasa diperintah, kodok sholat tidak, terkait dengan perempuan yang punya halangan haid atau nifas. Tapi kalau kewajiban yang lain terus diganti, itu maka bahasa fikihnya tetap kodok. Gitu loh. Kodok sholat adakah? Ya tergantung mengartikan kata kodok tadi itu. Gitu. Rasulullah SAW tidak sholat witir, ya siangnya. Karena siang itu nggak ada witir, ganep. Rasulullah SAW, kata beliau, saya diperintahkan untuk wajib bagi saya sholat rawatib, sementara bagi kalian sunnah. Makanya Rasulullah SAW itu nek jarine beberapa sahabat itu sholat rawatib Nabi itu qobliyah zuhure piro, ba'diyah piro, gitu ya. Ada yang mengatakan ba'diyahnya itu 4, gitu ya. Qobliyahnya itu piro? 4. Nek jari Ibnu Umar qobliyah loro, ba'diyah loro. Nek jari Aisyah qobliyah 4, ba'diyah loro. Sahabat yang lain ba'diyah Nabi 4, gitu ya. Kenapa demikian? Karena ternyata kadang Nabi itu kalau di depan gak sholat, ya qobliyah mestinya 4. Maka kemudian beliau tidak sholat misalnya, atau sholat cuma 2, engkau ba'diyah ditambahi. Kenapa? Wajib. Gitu loh. Ketika Rasulullah SAW setelah sholat zuhur tidak sempat sholat ba'diyah, ada sahabat yang datang, banyak sahabat datang bawa apa? Bawa ghanimah. Bawa ghanimah. Ya napa niki Nabi ngedume, ya wis tak dumno. Nah gitu. Ngedum sampai asar. Ketika asar sholat itu kebetulan di rumah Maimunah, wis niku wayahe Maimunah, cari Maimunah, mari sholat asar. Sholat mana 2 rakaat. Orang pasti tanya, loh jadi mari asar gak oleh sholat. Niku wau Nabi ngenteni. Akhirnya jadi dalil. Dalilnya apa? Mari asar seisok sholat. Ini ya. Termasuk sholat jenazah. Kenapa? Ada dalilnya. Kenapa sebabnya? Yang nggak boleh itu sholat sunnah mutlak. Ini sholat sunnah karena ada sebabnya. Tapi bagi sebagian enggak wis, mau Nabi mari sholat asar kalau sholat ya wis gak. Ini loh. Begitu nanti fikih itu yang gitu. Kenapa? Nabi wajib sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sementara kita sunnah. Gitu. Seorang sahabat ya sholat subuh, masbuk datang, akhirnya kemudian kan nggak sempat sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah fajar, mau pahalanya dunia saisinya, lebih baik dari dunia saisinya. Mantun sholat subuh langsung takbir, sholat mane 2 rakaat. Mantun salam, Nabi SAW takon, iku sholat model apa? Sholat macam apa? Kata sahabat tadi itu, saya tadi terlambat, nggak sempat sholat qobliyah. Sekarang saya ingin menggantikan sholat tadi itu. Nabi menengahi. Tadi dalil nama mboten? Tadi dalil. Tapi bagi yang nggak punya, wes gak enak ngono iku, wes gak atik kodok-kodokan, akhirnya nggak pakai. Itu pendapat itu begitu. Dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk berkurban. Makanya ben tahun Nabi mesti kurban minimal kali. Dungane Bismillah Allahu Akbar hadza min Muhammadin wa ali Muhammad. Iki teko Muhammad sak keluarga. Mari pun. Lho umate sing gak melok akeh sing melarat gak iso kurban. Belah itu mana? Bismillah Allahu Akbar hadza min Muhammad wa ummati Muhammad. Oh wis. Umate wis oleh. Itu nanti dari dalil. Wah berarti urunan ke wong akeh iki ya. Tapi nanti ada pertanyaan, apa hukumnya berkorban untuk orang yang meninggal? Boleh, ada syariatnya. Gara-garanya Nabi pesan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali nanti kalau saya sudah meninggal,
tolong saya kurbankan. Oh, dikurban. Jadi Nabi meninggal sing kurban Ali. Wah, itu nanti jadi dalil. Ini nanti fikihnya banyak. Oh, iso Nabi sing ngurbanno Ali kok gitu. Kenapa? Bagi Nabi wajib ono wasiat pisan pun. Terus. Baik. Waktunya habis dari Pak Salihin. Kita baru bahas tentang udhiyah. Iku mau latar belakangnya. Engko isine sampean bahas dhewe maneh. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.